Mencetak pengusaha muda sejak di bangku kuliah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggandeng Universitas Nusa Cendana menggelar kuliah umum KUR Masuk Kampus. Melalui program ini, mahasiswa didorong tidak hanya mencari pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja berbasis potensi daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menggelar kuliah umum kewirausahaan bertajuk KUR Masuk Kampus di Aula Rektorat Lantai 3 Universitas Nusa Cendana Kupang. Gubernur NTT yang hadir sebagai pembicara utama memberikan materi kepada mahasiswa untuk tidak hanya bercita-cita menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah mendorong lahirnya generasi muda yang berani berwirausaha dan mampu mengolah potensi daerah menjadi peluang bisnis. Ratusan mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknik serta Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana mengikuti kuliah umum dengan antusias. Kalau dari saya, kuliah umum hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali Kakak, karena kita diajar bagaimana cara untuk mengolah. Jadi kan di NTT kan kebanyakan menggunakan hasil bumi itu langsung dijual. Nah di sini kita diajarkan untuk mengolah dulu, mengemas dulu, lalu dijual biar nilai tambahnya lebih besar seperti itu. Jadi saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang cukup membangun sekali dan juga membuat saya semakin berkembang. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga diharapkan mampu melahirkan pengusaha muda yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Nusa Tenggara Timur. Kalau saya sendiri, saya merasa bahwa saya sangat senang karena pemerintah akhirnya mampu memberikan bentuk perhatian yang besar terhadap kami sebagai mahasiswa, karena mata kuliah kewirausahaan sendiri itu sudah cukup membangun semangat kami sebagai generasi yang akan melanjutkan potensi-potensi yang ada di NTT. Dan dengan bantuan dari pemerintah, saya rasa saya dan teman-teman lebih semangat lagi untuk kedepannya punya mimpi besar dalam mewujudkan menjadi pengusaha. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Undangan keberapa? Ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Produksi sampah plastik di Kota Kupang naik drastis hingga menyentuh angka rata-rata 30 ton per bulan. Bank Sampah Mutiara Timur mengungkapkan volume sampah ini bahkan bisa melesat 2 kali lipat hingga 60 ton di puncak musim panas. Meroketnya angka ini memicu desakan kuat agar pemerintah, masyarakat, dan produsen segera berkolaborasi mengatasi ledakan limbah tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Masalah sampah masih menjadi permasalahan kompleks yang terjadi di tengah masyarakat. Memasuki tahun ke-6 perjalanannya, Bank Sampah Mutiara Timur mencatat lonjakan drastis volume sampah yang dikelola. Jika di awal berdiri mereka hanya mampu mengumpulkan 100 hingga 500 kg sampah plastik per bulan, kini angkanya melejit drastis hingga 30 ton sampah, bahkan melonjak hingga 60 ton per bulan saat musim kemarau tiba. Jadi kalau dilihat dari histori perkembangannya bank sampah ini, di awal perjalanan itu kita cuman kelola paling 100 kilo per bulannya atau 500 kilo per bulannya. Terus naik-naik menjadi 7 ton dan akhirnya di tahun 2025 sampai 2026 ini kita mampu di angka perharinya bisa 1 sampai kadang 3 ton per harinya. Kayak gitu. Jadi sebulan itu bisa rata-rata ya, kalau paling tinggi itu dia di 60 ton per bulannya, tapi rata-rata dia di 30 ton sih Kak. Melihat ledakan volume sampah yang terus meningkat, pendiri Bank Sampah Mutiara Timur Melsi Anita Mansula menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa bertumpu pada satu pihak saja. Perlu ada sinergi kuat antara produsen, pemerintah, dan masyarakat agar rantai masalah sampah plastik bisa diputus lebih cepat.
menurut saya memang saya tidak bisa menuntut banyak dari pemerintah karena bagaimanapun ada produsen yang juga menghasilkan ini. Jadi mereka juga harus ikut terlibat ya bagaimana CSR mereka karena mereka sudah mendapat keuntungan cukup besar ya. Jadi mereka juga harus terlibat dalam bagaimana menarik sampah-sampah yang mereka sudah produksikan juga lewat masyarakat ini kayak gitu. Seperti itu. Terus juga ada pemerintah sebagai regulatornya nih dan juga sebagai eksekutornya ya. Eksekutor apa ini? Kebijakan lah ya. Nah itu bagaimana ketegasannya terhadap peraturan yang sudah dibuat itu. Dan ketegasannya itu juga harus ke produsen sekaligus ke masyarakat kayak gitu. Nah itu kalau jalan seimbang saya rasa masalah sampah lebih cepat untuk diatasi sih Kak. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud penguatan peran keluarga sehat dan berkualitas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur diisi dengan berbagai aksi nyata bagi masyarakat. Mengusung tema Ayah Wajib Hadir, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah dan pelayanan keluarga berencana di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin pagi. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Mauliwati Bulo menegaskan bahwa suami dan istri memiliki peran yang setara dalam keluarga. Menurutnya, keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik dapat membangun hubungan keluarga yang lebih sehat serta menekan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu kedudukan ayah dan ibu ya, istri dan suami itu sama dan kita mengajak ayah-ayah untuk terlibat dalam pengasuhan, berbagi peran domestik sehingga kalau informasi pengetahuan itu sudah sampai kan perubahannya itu pengetahuan dulu ya, kemudian sikap perilaku. Kita berharap bahwa setelah kita berikan informasi pengetahuan itu mempengaruhi sikap dan kemudian menjadi perilaku bahwa ayah-ayah itu mau untuk terlibat dalam pengasuhan, mau berbagi peran domestik dan kita berharap ke depannya kekerasan dalam rumah tangga bisa berkurang atau malah tidak ada lagi. Melalui peringatan Harganas ke-33 BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap semakin banyak ayah yang hadir dan aktif dalam pengasuhan anak serta kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keluarga Indonesia diharapkan mampu menjadi lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Siapa sangka di balik tembok tinggi lapas perempuan kelas 2B Kupang lahir beragam karya dan keterampilan. Mulai dari salon kecantikan, tenun ikat, tata boga hingga perkebunan produktif yang menjadi harapan baru bagi warga binaan untuk menata kembali masa depan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Suasana di lapas perempuan kelas 2B Kupang jauh dari kesan pasif. Di balik tembok pemasyarakatan, para warga binaan justru disibukkan dengan berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan membangun keterampilan dan kemandirian. Beragam keterampilan diberikan kepada warga binaan mulai dari kelas salon dan tata rias, pembuatan tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur hingga tata boga. Tak hanya itu, Lapas Perempuan Kupang juga mendukung program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Asta Cita Presiden melalui penguatan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan perkebunan di dalam lapas. Saat ini Salvi dan Ibu Dewi sedang berada di perkebunan Lapas Perempuan kelas 2B nih. Bu Dewi, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih soal perkebunan ini seperti apa Bu Dewi? Ya, berdasarkan arahannya Presiden Prabowo tentang Asta Cita dan juga program 15 program aksinya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya adalah ketahanan pangan. Jadi setiap lapas itu mempunyai kebun seperti yang sekarang ini kita lihat untuk ketahanan pangan
di kantor kita sendiri gitu loh. Lapas Perempuan berharap setiap ilmu dan pembelajaran yang diberikan selama menjalani masa tahanan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga binaan, agar ketika bebas bisa memberi dampak positif di tengah kehidupan bermasyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Festival Fulan Fehan keempat di Kabupaten Belo pecah dengan tarian kolosal 3.900 penari. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.